Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizal Syabani dengan NIM 20.18165 dari kelas B Matkul PKPL. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan nama aplikasinya yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit dari Wafa Husada. Untuk kegiatan selanjutnya adalah menjelaskan agenda dari PPT ini. Yang pertama, ada website, yang kedua pengujian manual, yang ketiga pengujian otomatis, dan yang terakhir mereview dan rekomendasi hasil pengujian otomatis. Nah, yang pertama website. Website dari Rumah Sakit Wafa Husada ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada login, yang kedua ada daftar pasien baru, dan yang ketiga ada melihat jadwal-jadwal dokter yang bertugas saat hari itu. Untuk selanjutnya, website Wafa Husada ini memiliki visi, misi, dan moto. Yang pertama itu visi dari Wafa Husada menjadi rumah sakit unggulan bertaraf internasional dalam pelayanan untuk mencapai kepuasan pasien atau pelanggan. Untuk misinya, yang pertama menjangkau dan melayani pelanggan secara profesional dan unik dengan niat berkhidmah atas dasar keimanan dan moral. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Yang ketiga, berinovasi untuk menciptakan produk unggulan yang kompetitif. Yang keempat, menyediakan prasarana dan sarana yang berkualitas dengan dukungan teknologi dan digitalis. Untuk motonya, peduli pelayanan kesehatan berkualitas. Untuk nilai, khidmah profesional, inovatif, dan teamwork. Jargonnya Care with Smile. Selanjutnya ada pengujian manual. Di sini ada skenario uji testing. Skenario pengujian, username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Dan test case-nya, username tidak diisi atau kosong, password juga. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username dan password harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Untuk selanjutnya seperti biasanya, ketika username user itu ada isinya, passwordnya tidak, maka akan menampilkan password harus diisi, tidak boleh kosong. Seperti itu. Kemudian untuk pengujian black box-nya, fitur login, keterangan sistem validasi hasil pengujian sesuai. Untuk yang kedua, pasien itu ada beberapa fitur, yaitu tambah, edit, hapus data pasien. Untuk kontennya juga bisa diedit, bisa ditambah, bisa dihapus data kontennya. Untuk yang terakhir itu logout, keluar dari sistem dan akan direct halaman login user. Untuk selanjutnya pengujian manual, skenario pengujian. Itu ada fitur beranda yang keterangannya menampilkan halaman utama, sistem, sejarah rumah sakit. Kemudian profil menampilkan halaman sejarah, pemerintahan, visi misi rumah sakit, falsafah dan makna logo, struktur. Kemudian klinik spesialisnya menampilkan beberapa spesialis di rumah sakit Wafa Husada dan seterusnya. Kesimpulannya, dari proses analisis yang dilakukan didapatkan hasil mean variance pada daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan simulasi menghasilkan nilai positif. Hal ini berarti bahwa sistem informasi rumah sakit Wafa Husada sudah dibangun dengan baik, namun kedepannya harus ditingkatkan pada aspek perjanjian antara pasien dengan dokter. Untuk selanjutnya, kesimpulan hasil akhir uji manual. Dari penelitian pembuatan aplikasi sistem informasi rumah sakit Wafa Husada ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Antara lain, yang pertama, berdasarkan hasil pengujian dengan metode kotak hitam atau black box, aplikasi berbasis web yang dibangun yaitu SIRS telah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat berfungsi dengan baik. Aplikasi ini berfungsi sebagai pendukung dalam kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, serta dengan menggunakan database untuk menghubungkan aplikasi yang lainnya. Dengan konsep framework Prado yang berbasis komponen dan event driven,
Prado memberikan banyak keuntungan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Jadi hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa aplikasi Bapak Usada ini telah cukup sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh manajemen obat di suatu rumah sakit pada umumnya. Untuk selanjutnya pengujian otomatis. Pada pengujian otomatis ini kali ini saya menggunakan Selenium IDE, di mana Selenium IDE ini adalah auto testing tools yang paling sederhana. IDE dapat mencatat interaksi alami di browser dan membuat kodenya dalam bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan Ruby. Pada web yang akan dites, Selenium IDE ini akan melaksanakan validasi web apps pada berbagai browser dan platform. Untuk skenario pengujian otomatisnya, yang pertama download extension Selenium IDE di Chrome, kemudian siapkan website yang akan diuji, terus membuat nama project di Selenium IDE, masukkan URL dari website yang akan kita uji, kemudian yang terakhir hasil testing. Kemudian slide selanjutnya yaitu hasil pengujian otomatis. Seperti itu gambarnya. Kesimpulannya, saya saat percobaan menguji pada web rumah sakit Wafa Usada, webnya sudah bagus dan lengkap dalam mencari informasi tentang kesehatan. Bahkan ada periksa gejala secara online dengan membeli kondisi masyarakat yang dirasakan. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat gejala apa yang sedang mereka hadapi. Untuk pengujian otomatis berjalan lancar tanpa suatu error, mungkin saat dilakukannya periksa gejala pada web tersebut. Pada tools Selenium IDE sulit untuk mendeteksi aktivitas di web tersebut. Untuk selanjutnya pengujian non-fungsional dengan menggunakan tes JMeter. JMeter adalah aplikasi open source berbasis Java yang dapat dipergunakan untuk performa tes. Bagi seorang UI engineer, JMeter bisa digunakan untuk melakukan load atau stretching testing web application, FTP application, dan database server test. JMeter bisa dijalankan dengan dua cara, dengan GUI atau non-GUI command line. Untuk beginner lebih baik saya sarankan menggunakan cara yang pertama, mudah dan tanpa melakukan scripting tertentu. Tinggal membuat task plan, mengisikan beberapa thread dan sampel yang akan diuji cobakan, running dan menganalisa hasil atau report. Untuk selanjutnya skenario pengujian non-fungsional. Untuk langkah pertama, download JMeter, lalu ekstrak dan buka folder bin, lalu jmeter.windows batch file. Selanjutnya klik kanan pada test plan, pilih add, pilih thread atau user, langsung pilih thread group. Kemudian ubah nama dengan fitur yang akan diuji. Di sini saya menguji sejarah, lalu pada thread property memberikan jumlah user yang akan mengujinya sebanyak 7 kali. Lalu klik kanan pada menu bar sejarah, pilih add, pilih sampler, dan pilih HTTP request. Saat di HTTP request pada server name or IP, masukkan link website atau IP yang akan diuji dan jangan lupa di save. Kemudian setelah di save, lalu pada menu bar HTTP request klik kanan, lalu pilih add, pilih listener, lalu pilih view result in table, dan akan menuju ke terakhir yaitu run. Untuk hasil pengujian non-fungsional JMeter seperti ini, semua warna hijau. Kesimpulan, berdasarkan pengujian yang telah saya lakukan pada website Wafa Usada, tidak ditemukan masalah saat dilakukan uji coba menggunakan JMeter dan web berjalan secara lancar. Untuk yang terakhir, review dan rekomendasi hasil pengujian otomatis. Laporan hasil pengujian. Menurut hasil pengujian yang saya lakukan dari pengujian web Wafa Usada, tidak ada terjadinya error pada saat mengisi hari, lokasi, rumah sakit, dan spesialis. Akan tetapi saat kita search nama dokter di beranda, web tersebut tidak memberikan daftar nama dokter keseluruhannya, dan saat mencari seorang dokter sesuai dengan spesialisnya,
Bab tersebut tidak mengkategorikan dokter mana saja yang berada di suatu rumah sakit sesuai dengan spesialisnya. Untuk kelemahan tersebut menimbulkan notifikasi tidak ada dokter yang sesuai dengan spesialisnya di rumah sakit tersebut. Hal ini akan memakan banyak waktu karena harus kembali lagi ke beranda untuk mencari rumah sakit yang terdapat dokter sesuai dengan spesialis tersebut. Rekomendasinya, menurut saya tampilan pada form tersebut sudah bagus dan dapat dipahami oleh user. Fitur-fiturnya juga mudah digunakan dan tidak membingungkan. Dari saya pribadi merekomendasikan adanya fitur pencarian cepat pada kolom search, jadi pada user tidak bingung saat mencari nama dokter. Kemudian untuk fitur pemilihan kategori dokter sesuai spesialisnya disesuaikan dengan nama rumah sakit di mana posisi dia sekarang. Selebihnya sih sudah bagus, dan pada fungsi form juga sudah terdapat fungsi validasi server side dan client side. Dan itulah hasil tugas akhir PKPL saya. Terima kasih. Bila ada perkataan atau ucapan yang tidak jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.